warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Serta jangan lupa untuk stay at home atau tetap berada di rumah dan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari. Perkenalkan, Ibu Bu Marina, guru kelas 5. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi siklus air atau daur air. Sebelum masuk ke penjelasan, Bu Marina informasikan bahwa pembelajaran pada video kali ini menggunakan buku ESPS Erlangga Straight Point Series sebagai referensinya. Baik, kita lanjutkan ke materi. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah arti dari daur atau siklus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan siklus adalah perputaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang secara tetap dan teratur. Lalu, apakah yang dimaksud dengan daur air? Daur air adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari permukaan bumi, naik ke atmosfer, lalu kembali jatuh ke permukaan bumi. Selanjutnya, marilah kita bahas masing-masing istilah. Dalam daur air terdapat 3 tahap utama. Ya, untuk lebih mudah mengingatnya, kita singkat menjadi EKP. Yang pertama adalah evaporasi atau penguapan, sedangkan K berarti kondensasi atau pengembunan, dan tahap terakhir adalah P, yaitu presipitasi, yang berarti turunnya titik-titik air hujan. Evaporasi adalah proses penguapan yang terjadi pada air di seluruh permukaan bumi dan juga penguapan yang terjadi pada makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, proses penguapan ini terjadi akibat cahaya matahari atau panas matahari. Khusus pada tumbuhan, proses penguapan ini disebut dengan transpirasi. Lalu, kemanakah perginya uap air tersebut ya teman-teman? Mari kita ingat lagi materi konveksi, yaitu perpindahan panas secara aliran. Nah, di materi konveksi kita ketahui bahwa hasil penguapan di bumi, maka uap air akan naik ke atmosfer. Nah, semakin jauh jarak uap dari permukaan bumi, maka semakin rendah suhunya atau semakin dingin. Nah, uap air yang naik ke atmosfer bumi ini mengalami pendinginan sehingga berubah menjadi titik-titik air dan kemudian berubah menjadi awan. Peristiwa inilah yang disebut dengan kondensasi. Jadi, Bu Marina ulangi, yang dimaksud dengan kondensasi adalah peristiwa pengembunan yang terjadi pada uap air sehingga uap air berubah menjadi titik-titik air, kemudian berubah menjadi awan. Jika kondensasi terus berlangsung, maka jumlah titik-titik air yang ada di awan akan semakin banyak. Nah, jika titik-titik air semakin banyak, maka awannya semakin berat atau jenuh. Ketika awan sudah berat atau jenuh, awan akan turun dalam bentuk hujan. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan presipitasi. Jadi, presipitasi adalah peristiwa turunnya air hujan ke bumi. Lalu, apakah peristiwa daur air sudah berhenti sampai di situ? Tidak. Kita ingat di pembahasan awal bahwa yang dimaksud dengan daur air adalah peristiwa yang terjadi secara terus-menerus dan berulang. Jadi, ketika air sudah jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, sebagian jatuh di atas permukaan air laut, sebagian lagi di air sungai atau danau, dan sebagian lagi di daratan. Kemudian ketika air sudah ada di permukaan bumi, ia akan mengalami penguapan, apa yang disebut dengan evaporasi. Setelah tahap evaporasi, maka akan terjadi lagi tahap kondensasi, kemudian presipitasi, dan begitu terjadi seterusnya. Demikian penjelasan singkat dari Bu Marina tentang daur air. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.